Cuman kan kalau misalnya kita bilang gini, parenting, dalam parenting itu kan kalau diterjemah bebaskan ke bahasa Indonesia itu kan bagaimana menjadi orang tua. Gitu. Nah, sementara kan setiap orang tua itu seperti yang sudah kita bahas juga, setiap manusia itu memiliki namanya mesin hati kasih sayang. Kasih sayang. Atau kalau bahasa lain itu disebutkan naluri ya, naluri kasih sayang. Artinya setiap ibu itu sudah memiliki naluri keibuan. Sudah terinstal sudah ya. Terinstal gitu. Nah, apakah dengan naluri keibuan itu saja belum cukup gitu? Sehingga harus belajar lagi gitu. Ya. Naluri itu memang sudah berkah yang Allah berikan kepada kita ya. Hanya saja kita pun butuh ilmu untuk mengarahkan naluri itu di jalan yang proper ya. Lihat tadi di jalan yang proper untuk naluri itu sendiri, karena bisa jadi ya pada zaman Nabi aja pada zaman masa-masa yang masih wanita itu belum dimuliakan lah, Islam masih dianggap sebagai sosok yang aib gitu. Ketika lahir seorang anak itu, ketika anaknya itu ternyata perempuan, itu malah rasa malu yang muncul sehingga dikubur hidup-hidup gitu kan. Ada masanya seperti itu. Nah inilah yang perlu diedukasi ya, bahwa sebetulnya anak itu mau laki ataupun mau perempuan, dia adalah berkah yang Allah titipkan pada kita, amanah yang Allah titipkan pada kita. Jadi amanah yang dititipkan itu yang seperti apa, yang semestinya disyukuri ya kita jaga, kita dampingi tumbuh kembangnya, kita bahagiakan dia, sehat mentalnya, sehat fisiknya gitu ya, kita usahakan seperti itu gitu. Lain kalau misalnya ada pemberian atau karakter khusus yang dititipkan Allah gitu ya. Nah itu yang mesti kita jaga gitu. Jadi anak-anak yang Allah titipkan itu pada saatnya nanti ketika Allah ambil, hisab kita di sana akan membawakan pahala untuk kita gitu. Itu yang diharapkan gitu kan. Jadi mesti dipahami dulu posisi anak itu di mata orang tua seperti apa. Apakah dia amanah? Apakah dia titipan yang Allah berikan kepada kita, atau dia beban? Nah itu ya. Atau jadi karena dianggap materi gitu ya, benda kepemilikan ya, gitu ya. Bisa jadi kalau cuma dianggap materi, cukup dikasih makan, cukup dia bisa besar, udah gitu. Nggak perlu membina mentalnya, nggak perlu membesarkan cita-citanya. Bisa jadi seperti itu kan ketika mendampingi tumbuh kembangnya. Mirip yang di zaman Rasul juga itu kan, sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa kebudayaan itu yang kalau belum punya anak laki-laki di keluarga itu hal yang memalukan gitu. Nggak ada penerus nama keluarga, nggak ada penerus suku gitu. Kayaknya kan suku-suku di masa ini pun masih ada yang seperti itu. Sampai sekarang pun masih ada yang memegang itu gitu. Jadi secara naluri juga ternyata tidak mampu untuk memunculkan cara menyayangi yang benar, apalagi ketika masih banyak informasi-informasi lain yang sudah diadopsi oleh ibunya atau ayahnya gitu ya, sehingga tetap butuh namanya belajar, sehingga kita tuh benar-benar mendidik anak itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan petunjuk dari Allah dan dari Rasul gitu ya. Nah, jadi ternyata yang namanya mesin hati kasih sayang itu butuh ilmu lagi gitu ya. Nah, jangan sampai karena sayangnya kita semua maunya anak diikutin gitu. Padahal istilahnya itu udah ngelunjak gitu maunya. Nanti ujungnya orang tuanya diinjak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Misalnya anak mau A, B, C, ternyata melanggar syariat, diikutin semua. Begitu udah makin besar, kita belum ada kemampuan, anak minta kendaraan misalnya, nggak dikasih, nggak mau sekolah anaknya gitu. Jadi manja yang berlebihan gitu. Itu kan kalau ngikut naluri ya seperti itu akhirnya gitu. Cuma ikut naluri kasih sayang, cuman pokoknya sayang tuh begini gitu, harus diturutin. Sayang tuh dimanjain semuanya, nggak boleh ada yang marahin dia raja gitu kan.